Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang super penting yang jadi fondasi kesuksesan dan kebahagiaan anak-anak kita nanti. Apa itu? Perkembangan sosial dan emosional mereka. Ini benar-benar fundamental. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Di dunia yang kayaknya fokus banget sama nilai, sama ranking, kira-kira apa ya yang sering kita lupain? Kita kan sering banget ya terobsesi sama nilai rapor, sama prestasi akademis. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, pelajaran apa sih yang sebenarnya paling penting buat anak biar bisa ngejalanin hidupnya nanti? Dan jawabannya, seringkali pelajaran terpenting itu justru nggak diajarkan di ruang kelas. Bukan soal matematika atau sains loh, tapi lebih ke kemampuan buat ngerti dan ngelola dunia batin mereka sendiri. Plus, gimana caranya memahami orang lain di sekitar mereka. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tantangan masa kecil di era modern. Soalnya gini, jadi anak di zaman sekarang tuh tantangannya unik banget dan beda banget dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sering kita tanyain ke diri sendiri kan? Kenapa ya anak-anak zaman sekarang kok kelihatannya lebih susah gitu buat jalan di dunia ini? Rasanya tuh tekanan sosial sama emosional yang mereka hadapi, makin hari makin kompleks, makin berat. Dan ini bukan cuma perasaan kita aja loh. Penelitian nunjukin ada pola yang jujur aja cukup mengkhawatirkan. Anak-anak sekarang tuh dilaporkan makin sering merasa kesepian, lebih gampang cemas. Terus, mereka juga jadi lebih impulsif alias bertindak tanpa mikir panjang. Bahkan, hal-hal dasar kayak sopan santun aja katanya mulai menurun. Jadi ini bukan sekedar rasa-rasanya, tapi beneran fenomena nyata. Terus solusinya apa dong? Nah, jawabannya mungkin ada di sebuah konsep yang sering banget kita dengar, tapi mungkin belum kita pahami sepenuhnya, yaitu kecerdasan emosional. Oke, coba kita bandingin ya. Selama ini kan kita tuh kayaknya mendewakan IQ, ya kan? Kemampuan mikir logis, analitis, jago matematika. Tapi, coba deh lihat sisi satunya. EI atau kecerdasan emosional. Ini tuh soal hal-hal yang beda banget. Empati, ngertiin perasaan orang, bisa kontrol diri sendiri, tahan banting, bisa bangun hubungan yang baik. Ini baru namanya skill buat hidup. Nah, ini dia nih poin kuncinya. Menurut penelitiannya Daniel Goleman, ternyata IQ cuma nyumbang sekitar 20% aja buat kesuksesan hidup seseorang. Cuma 20%. Sisanya, 80% itu ditentukan oleh kecerdasan emosional. Wow, angka ini benar-benar bikin kita mikir ulang soal apa sih yang sebenarnya penting buat masa depan anak-anak kita. Oke, jadi jelas ya, kita perlu banget fokus ke perkembangan emosi ini. Tapi pertanyaannya, tujuannya itu apa sih? Hasil akhirnya tuh kayak gimana? Nah, ada dua transformasi besar yang mau kita capai. Yang pertama, itu perjalanan dari aku menjadi kita. Maksudnya gimana? Dari yang tadinya egosentris, semua tentang aku, dunia berputar di sekitarku, jadi lebih sosiosentris. Jadi anak belajar buat kerjasama, belajar ngelihat sesuatu dari sudut pandang temennya, dan sadar kalau kita semua ini bagian dari satu komunitas. Terus yang kedua, dan ini penting banget, adalah perjalanan dari badai emosi ke ketenangan batin. Dari yang tadinya gampang meledak-ledak, marah-marah, jadi lebih stabil. Ini soal kemampuan buat ngendaliin diri, buat ambil napas dulu sebelum reaksi, dan nemuin pusat tenang di dalam diri mereka. Pertanyaan berikutnya, gimana sih caranya perkembangan ini bisa terjadi? Nah, ternyata ada dua kekuatan utama yang terjadi barengan. Ada faktor bawaan atau alam, dan ada faktor lingkungan atau asuhan. Gampangnya gini deh, kita pakai analogi komputer. Pematangan atau nature itu kayak perangkat keras atau hardware emosional kita. Ini udah bawaan dari lahir, jadwal biologisnya udah ada. Nah, sementara belajar atau nurture itu perangkat lunaknya, softwarenya. Ini program yang kita install lewat pengalaman, interaksi, dan pendidikan dari lingkungan sekitar. Kutipan ini keren banget buat ngejelasinnya. Pematangan menyiapkan panggung, tapi proses belajarlah yang menulis naskahnya. Artinya, faktor biologis itu nyiapin panggungnya, ngasih potensi dan batasan. Tapi, pengalaman dan cara kita diasuh, itulah yang nentuin gimana cerita di panggung itu bakal berjalan. Oke, sekarang kita fokus ke bagian menulis naskahnya. Gimana sih persisnya seorang anak itu belajar tentang dunia emosi yang jujur aja, rumit banget ini? Ternyata ada tiga cara utama. Pertama, lewat coba-coba atau trial and error. Anak marah, terus dia lihat, apa nih yang terjadi? Kedua, lewat imitasi. Nah ini anak-anak itu kan peniru yang handal banget. Mereka lihat cara kita stres, cara kita senang, terus ya ditiru. Dan ketiga, lewat pengkondisian. Gampangnya, kalau tiap kali nangis dapat perhatian, ya dia belajar, oh nangis ini cara yang ampuh nih. Oke, teorinya udah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, bagian praktisnya.
Apa sih yang bisa kita, sebagai orang dewasa di sekitar mereka, lakuin buat ngebantu proses ini? Ini bagian yang paling seru. Dan ini kuncinya ya, ingat analogi tadi, kita nggak bisa maksa hardware biologis anak buat matang lebih cepat. Nggak bisa. Tapi, kita punya kendali penuh atas kualitas software yang kita install. Lewat apa? Lewat pengasuhan dan lingkungan yang kita ciptakan. Salah satu alat paling simpel tapi super ampuh itu namanya parafrasa atau gampangnya memantulkan kembali perasaan mereka. Contoh ya, anak kita lagi marah terus teriak, "Aku benci adik." Nah bukannya langsung kita marahin, "Gak boleh ngomong gitu." Kita coba pantulkan. "Oh kakak lagi kesel banget ya sama adik sekarang?" Cuma dengan ngomong gitu, kita tuh ngasih tahu ke dia, perasaan kamu valid kok, ayah bunda ngerti. Dan itu membuka pintu komunikasi lebar-lebar. Dan tentunya jangan lupain fondasi paling dasarnya. Anggap aja perkembangan emosi itu kayak nanam pohon, butuh tanah yang subur. Nah, tanah subur ini adalah stimulasi yang positif. Apa aja itu? Kontak mata, pujian dan cerita, pelukan dan ciuman, main bareng, sampai ngajarin buat berbagi. Semua ini tuh ibarat air dan sinar mataharinya buat jiwa mereka. Ini nutrisinya. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungin. Nggak perlu kok mikirin hal yang rumit-rumit. Apa satu hal kecil, satu hal sederhana yang bisa Anda lakuin hari ini juga untuk mendukung pertumbuhan emosional seorang anak di sekitar Anda? Mungkin cuma dengan dengerin cerita mereka 5 menit tanpa megang HP? Atau mungkin cuma ngasih pelukan pas mereka lagi kelihatan sedih? Satu tindakan kecil hari ini bisa jadi investasi yang luar biasa besar buat masa depan emosional mereka.